ready to podcast? Ready! Halo guys, selamat datang di podcast Speaker. Dengan aku di sini, Mutiara Cara Ramadhanti bakal nemenin kalian di podcast kita kali ini. Oke guys, so untuk podcast kita kali ini di episode pertama aku bakalan kenalin nih ke kalian satu narasumber kita yang paling kece parah pol pokoknya ya teman-teman. Jadi di sini sebelum kita masuk ke narasumber kita, aku mau ngasih tahu dulu deh, maksudnya kita sebagai mahasiswa itu tidak luput kan dengan yang namanya organisasi. Nah, jadi teman-teman, FYI sekarang aku bawa narasumber yang emang kece parah dan dia tuh benar-benar paham sama organisasi gitu teman-teman. Oke, kita kenalin dulu nih ketua kita yang pria Syakir Ramadan sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Oke, Kang Prian Pria yang biasa kita sapa dengan Kang Penol, betul ya? Betul banget teh. Oke, benar. Nah, kira-kira nih Kang, untuk sekarang mungkin kita bakal ngenalin dulu nih gimana sih gitu kan Kang Penol ini gitu. Boleh kan, silakan bisa. Aduh, iya, terima kasih loh Teh Ara ini. Ya teman-teman, kenalin sebelumnya saya Yan Priam Syakir Ramadhani selaku ketua himpunan periode 2022 ya? 2022 kan? Iya. Jadi lupa sendiri. Lupa sendiri gitu. Soalnya udah mulai share juga nih Teh Ara. Dan kebetulan mahasiswa Uninus itu atau mahasiswa Pikom khususnya sering manggil saya tuh Penol gitu. Jadi jarang banget yang tahu nama asli saya gitu. Oke, berarti Yan Pria ini jarang banget yang tahu, betul banget teh. Penol aja ya? Iya, betul banget. Kira-kira apa sih kronologisnya bisa dipanggil Penol gitu kan? Kurang tahu juga teh, itu saya dari umur 3 tahun teh. Dari 3 tahun? Udah dipanggil Penol itu. Tahun. Betul banget. Dan jadi, kebetulan juga. Gitu? Iya, kebetulan dari keluarga juga gitu. Jadi saya juga kurang tahu deh kenapa kok jadi Penol gitu. Kayaknya apa ya? Kayaknya nggak nyambung banget ya dari pria jadi Penol. Saya juga bingung loh teh itu. Oke, sampai sekarang masih bertanya-tanya juga gitu. Siap. Berarti Kang Penol ini jadi ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi di periode 2021-2022. Betul banget teh. Oke, nah kita udah tahu ya teman-teman sebagai ketua di sini. Mungkin kita bakal langsung masuk aja ya ke topik pembicaraan kita kali ini gitu. Nah, kira-kira aku mau nanya dulu nih sebelumnya, apa sih Kang Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu? Oke. Kalau disuruh jabarin definisi saya kurang bisa ya Teh ya. Aja kali ya. Betul banget. Yang pasti Himakom itu adalah organisasi intrakampus khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi karena kan namanya juga Himakom ya, Himpunan Mahasiswa Komunikasi, yang mana organisasi ini tuh menghimpun mahasiswa yang khususnya jalur komunikasi yang memang pengen di kampusnya tuh nggak cuman kuliah aja gitu, pengen juga aktif berorganisasi, memanage event dan lain sebagainya. Nah, Himakom tuh wadah buat teman-teman semua kalau emang pengen aktif di kampusnya. Oke, berarti banyak banget event-event yang dilakukan sama betul banget ya. Iya. Oke, nah kira-kira apa sih Kang tugas sama prokernya Himakom ini? Kalau tugas Himakom sendiri ya Teh itu banyak sih. Kita selain dari menghimpun mahasiswa Pikom, kita juga punya yang namanya program advokasi juga di situ. Teman-teman mahasiswa yang punya masalah dalam kehidupan kuliahannya atau kehidupan sehari-harinya itu bisa curhat curhat gitu ya? Iya, bisa curhat kayak curhat santai aja gitu. Jadi pribadi juga bisa ya? Iya betul banget. Jadi nggak ada batasan curhatnya gitu. Dan di situ tugas himpunan salah satunya. Dan masih banyak lagi Teh yang mungkin memang sulit buat saya sampaikan lah, karena bakal panjang banget. Siap. Kalau untuk prokernya kan tadi betul banget, kayaknya 256 jam. Nah, kalau untuk proker sendiri Teh di Himakom tuh kan sebetulnya tiap periode tuh bakal berbeda ya. Ada yang penambahan proker, ada yang pengurangan proker juga. Yang pasti tiap program kerja Himakom itu kita di sana mewadahi teman-teman semua mahasiswa Pikom dalam segi bakatnya ataupun punya minat
buat olahraganya ada juga gitu, dari seninya ada juga, atau yang pengen aktif buat bisa public speaking aja ada juga. Iya. Berarti diajarin juga ya. Betul di banget, Himmakom sendiri. betul banget ya. Jadi kalau masuk Himmakom tuh gak bakal sia-sia lah. Nah, benar banget teman-teman. Jadi kayak suatu organisasi yang benar-benar menghimpun seluruh mahasiswanya mau apa aja Nah, gitu di situ betul kan. banget ya. Oke. Nah, kira-kira ketertarikan apa sih gitu sebagai ketua di sini untuk masuk ke organisasi himpunan gitu kan? Siap. Ini jawab jujur ya, Teh ya? Iya, jujur aja. Jawab jujur, jawab jujur ya. aja. Sebetulnya teman-teman, saya tuh pertama pengen masuk himpunan tuh karena memang saya anak rantau dari Bogor. Saya tuh pengen punya temen gitu di Oke, kampus tuh. punya temen. Iya, dan yang saya lihat kalau saya di kampus cuman kuliah aja, itu pasti teman saya itu cuman beberapa orang aja gitu. Dan ilmu yang saya dapat pun nggak bakal beda jauh sama pas saya sekolah gitu. Makanya ketika saya tertarik pengen masuk himpunan tuh, ya itu tadi tujuan utama saya tuh pengen punya teman, sebetulnya pengen punya relasi juga gitu. Karena memang ya saya orang Bogor yang bahasanya dari segi bahasanya pun Beda mungkin iya, ya. Sunda aja saya belibet. Oke, Kadang-kadang siap. belibet Berarti juga. kita ngobrol Iya, kayak gua lu aja sih kayak gitu. Iya. Iya, karena emang nah betul, karena bahasanya kan siap. di rumah, kalau di rumah kan iya gua lu gitu. Iya. Ketika sekarang datang ke Bandung, banyak yang ngomong Sunda dan ngomong Indonesia pun mereka formal banget Formal, gitu. aku kamu, Iya, berarti ya. kan gua gak bisa ya dong. Gua. Iya. Iya. Nah itu sih teh alasan utama saya pengen masuk himpunan tuh, pengen punya teman sama relasi, sama pengen punya pengalaman aja sih. Bedanya kalau kita kuliah yang nggak masuk organisasi sama masuk organisasi itu bedanya apa sih? Beda gitu Betul kan. banget. Oke, benar. Nah, kira-kira apalagi sih maksudnya setelah kita masuk nih ekspektasi lu gitu ya, sekarang sebagai ketua, menjabat sebagai ketua, apa sih ekspektasi yang bakal lu dapetin di organisasi itu? Kalau ekspektasi gua sekarang sih kayaknya udah dapet deh. Udah dapet? Iya, yang pertama kan gua pengen dapet temen nih. Teman, oke. Udah dapet tuh. Udah dapet tuh. Pengen Berapa punya tuh kira-kira? ada berapa ya? Gua 7 lah. Oke, 7. 7.000. Oh, 7.000. Ya, siap. 7 lumayan juga sih, lumayan. Ya gua yang pertama pengen punya teman udah dapat, yang kedua pengen punya relasi dapat juga, pengen punya pengalaman dapat juga gitu. Karena yang pengen gua tahu tuh pembeda antara mahasiswa yang nggak ikut organisasi sama yang ikut tuh apa, gua udah dapat gitu jawabannya. Berarti ngomong-ngomong soal relasi ya, Iya. itu berarti relasi kita banyak banget ya. Banyak kalau banget. masuk organisasi itu. Iya, dan gua baru ngerasain nih yang namanya masuk kampus sama masuk organisasi, kita punya relasi yang di luar kampus kita loh gitu. Himpunan yang luar kampus kita gitu. juga. Iya. Dan gua ngerasain kayak wah, gua puas banget sih masuk organisasi. Berarti banyak banget nih ya relasinya dari Banyak luar banget, kampus juga. banyak Oke, banget. berarti sama-sama himpunan juga. Iya, betul banget. Nah, terus apa sih benefit yang lu dapat nih masuk ke organisasi? Kalau benefit yang gua dapet sih, ini mungkin dari gua pribadi Iya, aja sih ya. aja, gitu. Gua kayaknya dapet eksistensi sih di kampus. Eksistensi gua di kampus kayaknya, meskipun ya gua jarang berbaur sebetulnya ya. Gua tuh kan pemalu sebetulnya teh. Oh, pemalu. Iya, kayak ketemu banyak orang tuh kayak waduh malu banget Aduh, gitu. malu Gua banget. sampai Malunya gimana? pernah gua ke kampus pakai jaket sampai tutupin gitu. Iya, karena malu juga. Pernah gitu. Iya. Cuma pas gua masuk organisasi itu gua kayaknya ada aja yang nyapa gitu kalau datang ke kampus tuh. Ya meskipun kita gak kenal siapa dia, tapi dia kenal siapa kita. Betul banget. Kita kayak kepuasan tersendiri aja sih. Kita udah dapat eksistensi di organisasinya. Oke, gitu. berarti buat branding diri sendiri Betul juga banget, ya, masuk Teh. organisasi. Iya. Kayak, anjir keren gua nih anak Himmakom. Nah, gitu kan. itu betul banget teh. Iya. Karena kan teteh juga ya anak Himmakom kan? Yes, iya kan? betul. Siapa sih gak kenal Teh Ara? Karena kita. Iya. Ya kayak gitu sih teh. Gitu kan, teman-teman. Nah, terus kayak mungkin bisa nih kasih sedikit lah buat mahasiswa apa sih gitu benefit yang bakal teman-teman dapetin gitu kalau misalnya masuk organisasi gitu. Ya. Yang paling penting sih buat teman-teman semua yang di luar sana yang belum masuk organisasi, benefit yang akan kalian dapat jika memang kalian tertarik masuk organisasi itu sebetulnya yang pertama tadi eksistensi. Cuman eksistensi itu gak bakal kita dapat kalau kita gak ngelakuin apa-apa di organisasinya gitu. Kalau kita di organisasinya cuman diem doang ya kita gak bakal dapat eksistensi juga gitu. Tapi
eksistensi itu bakal jadi jaminan kita kalau kitanya mau aktif juga di organisasinya. Wadah lah ya. Betul banget. Selain eksistensi, kita juga bakal dapat relasi. Yang paling utama tuh Ya, kata saya tadi relasi. Kita dapat selain teman di himpunan, kita juga dapat teman nongkrong buat sehari-harinya Siap, gitu. Kalau kita makan nggak ada nasi, pengen makan, kita bisa kontak-kontak karena itu tadi kita bakal dapat partner buat nongkrong, buat ngobrol-ngobrol santai gitu. Yang paling utama sih kita bakal dapat pengalaman. Selain dari kita ke kuliah, ke kampus tuh kita cuman kuliah, masuk kelas. Kalau masuk organisasi kita bakal dapat lebih dari itu gitu. Yang pasti. Udah dapetin partner nih ya di kampus sini. Lumayan sih. Oke. Udah berapa ya? Banyak juga sih. Lu juga sama kan ya? Iya, gitu deh. Iya. Gitu deh. Ya, pokoknya. Betul banget. Nah, terus kayak apa aja sih kriteria yang harus gue lakuin nih kalau mau masuk himpunan gitu? Sebetulnya kalau kriteria dari Himakom sendiri itu gak ribet sih ya. Yang penting teman-temannya mau aja gitu. Kalau teman-teman mau, kita gak bakal mempersulit. Yang penting teman-teman mau aktif, mau gabung, ya kriteria yang kita siapkan pun gak bakal ribet gitu. Cuman yang pasti kriteria kalau mau masuk himpunan tuh punya skill aja sih. Punya skill. Teman-teman kayak gimana tuh? ya kayak dikit gitu. kalau skill di organisasi itu sebetulnya kita cuman harus bisa memanage ya, memanage apapun gitu. Mulai dari waktunya, sumber daya mahasiswanya gitu. Ketika ada masalah kita harus bisa memanage juga. Yang penting skill yang harus teman-teman punya kalau mau masuk organisasi manapun ya. Organisasi manapun teman-teman harus siapin skill dulu. Harus bisa memanage itu. Tapi seiring berjalannya waktu, skill memanage event, memanage waktu dan sebagainya akan terasa juga gitu. Makanya kalau penasaran teman-teman dari masuk Himakom. Betul banget ya. Berarti nggak ada kriteria khusus ya? Nggak ada, kayak tinggi badan. Kayak penginin apa namanya? Abri. Abri mah bahasa lama banget ya, Abri ya. Itu bahasa zaman dulu. Gitu ya? Iya, jadi nggak bakal betul jawab mungkin ya. Itu. Nah mungkin terus kira-kira nih dari lu sendiri gitu, lu sudah sebagai mahasiswa yang aktif gitu, ada pendapat atau terkait mahasiswa yang punya perspektif negatif tentang organisasi itu kayak gimana sih? Ya, betul banget. Lu, gitu. Betul banget sih ya, yang bener sih banyak banget kan? Iya betul banget. Gitu. Gue juga sering denger tuh di luar sana ya, yang mandang anak organisasi itu lama lulusnya, nggak bakal beres kuliahnya. Kerjaan tugasnya bakal terbengkalai, dan yang gua rasain sekarang itu semua tuh hoax gitu. Itu no banget gitu. Karena ya yang gua rasain sama lu juga kan ya, ngerasain kalau masuk organisasi itu ternyata emang gak ribet, enak banget gitu. Tugas kita bisa ke manage tugas. Terus kuliah insya Allah kita bakal cepet lulus karena tugas pun selesai kan gitu. Jadi kalau ada yang berpandangan anak organisasi itu bakal lama lulusnya, menurut gua itu salah sih gitu. Cuma itu kan pendapat orang lain ya, yang gak merasakan gimana masuk organisasi. Nah betul banget. Jadi kalau pengen ngerasain ya masuk organisasi, betul. Biar ngerasain juga gitu. Jadi gak selamanya anak organisasi itu telat lulus ya. Betul banget, betul banget. Kita udah bisa memanage-nya. Itu. Sih gitu, kita anak organisasi nggak lulus tepat waktu. Iya betul banget sih teh. Nah terus apalagi ya? Mungkin kayak banyak banget nih pendapat-pendapat hal-hal negatif, terus kayak banyak banget itu tuh anak-anak yang berkata seperti itu. Dan apa sih pendapat lu tentang mahasiswa yang apatis dan pasif gitu? Iya ini menarik sih. Ya menarik nih. Iya betul banget. Banyak banget nih obrolan-obrolan kayak gitu dari anak-anak seperti itu gitu. Iya kan? betul banget. Dan ini terjadi di kehidupan nyata juga ya. Gua selama berarti dari tahun 2021 ya. Gua pas masuk himpunan tuh teman-teman gua banyak sebetulnya yang memang masih kayak gua males masuk organisasi. Meskipun gua ajak gitu. Ya memang alasannya malas aja gitu. Gak ada alasan lain selain malas gitu. Ya menurut gua sih orang-orang yang masih apatis ataupun malas banget nih buat masuk organisasi atau ikut aktif, ya gak apa-apa sih, itu pilihan mereka juga ya. Cuman ya kalau betul banget, karena kan penyesalan tuh di akhir ya. Benar-benar ya, kalau pendaftaran di awal loh. Iya betul banget. Lu asik sih. Asik banget itu. Gimana ya? Ya itu tadi, kalau mahasiswa yang apatis sama nggak produktif di organisasi itu
gimana sih ya? Kalau pandangan dari gua, kalau lu pengen ke kampus tuh nggak cuman kuliah aja, pengen juga ikut rapat, pengen juga ikut ngobrol tentang acara dan lain sebagainya, ya lu masuk organisasi gitu. Karena kalau lu ke kampus cuman kuliah, masuk kelas dan pulang, ya apa bedanya pas sama sekolah gak sih? Iya, gitu. bener. Ya udah, Bener banget. iya. Nggak akan ada bedanya. Ya, aja, nah gitu betul kan. banget. Lu bayaran udah beda nih. Iya. Dari segi pendapatan udah beda nih. Lu masuk sekolah sama kuliah, tapi kehidupan sehari-hari lu kayak pas sekolah aja, ya apa bedanya Nggak gitu. dimanfaatin gitu Betul kan, banget. iya. Sayang Tapi banget harus loh. kayak up gitu kan. Betul buat banget. kuliah itu jangan sama-sama aja kayak di sekolah kan. Jadi buat anak-anak, buat teman-teman semua yang masih malas buat ikut organisasi, bentar lagi ada pendaftaran masuk Himako. Siap. Ya. Sebagai rekrut. Iya betul banget. Ayo. Ayo. Masuk organisasi biar teman-teman ngerasain gimana nuansa kuliah sambil rapat. Ya kan? Betul banget. Ribet banget gak sih? Kita ke Zoom kuliah ada rapat juga. Iya, itu kan, berarti kita bisa memanage Nah, waktu balik lagi. atmosfernya beda. Iya, atmosfernya kerasa. gitu Betul kan, banget. gitu. Nah, tapi lu kira-kira lu sendiri pernah gak sih jadi mahasiswa yang pasif gitu? Wah, kalau gua sih ya dari pertama Iya, masuk. masa sih ya sebenarnya bukan kayak pertanyaan yang bodoh. Enggak sih, enggak. Gua pernah apa tuh sih gua? Gua Oh, pernah. Pas baru masuk sih. Hari pertama baru masuk. Iya, lu nggak mikir siapa? Iya, iya, betul bener banget. sih, iya, bener banget. Gua Tahu. pikiran gua yang pertama tuh pas dari Bogor ke Bandung tuh ngerantau. Awalnya gua pengen kuliah aja. Oke. Pengen cepet-cepet ngebahagiain orang tua gua dengan gua lulus. Asik ngebagiin orang tua nggak sih? Iya, emang itu kan. Terus gua pengen ke kampus tuh pengen punya teman, dan ternyata yang gua temuin pengen punya teman tuh caranya dengan masuk organisasi. Dan gue dari semester pertama aja, gue 2 minggu setelah masuk tuh gue udah diajakin sama cutting gue sama temen angkatan gue buat Niatnya kayaknya kan iya jelas nih. karena gue so asik juga kan. Oh, sok. Iya, sokap aja gitu. Ya agak punya malu sih Iya. sebetulnya, tapi nggak malu-maluin lah. Oke. Nggak malu-maluin teman-teman. Kayaknya nggak malu-maluin. Ada tanda kutip ya. Iya. Tegaskan nggak malu-maluin. Boleh pakai tanda kurung ya. Iya. Ada tanda kurung nanti di bawah. Ya itu sih, gue dari semester pertama aja gue udah ikut rapat sana sini gitu. Gua gak pernah ngerasain kayak gue masuk kampus kuliah pulang, gue gak pernah sih kayak gitu. Pernah. Tiap gue masuk kuliah sama masuk kelas tuh, ketika gue mau pulang ada aja gitu yang ngajak, yuk ikut rapat dulu yuk ikut rapat dulu yuk. Jadi ke guanya tuh karena memang udah terbiasa kali ya. Pas ada kejadian satu hari gue emang gak ada rapat, gak ada kegiatan apapun, dan gue dari kuliah masuk kelas dan pulang itu rasanya kayak, wah ini benar gak ada rapat nih. Langsung tertarik gitu Iya, sama organisasi. langsung tertarik banget gitu. Dari awal tuh ya? Betul banget. Makanya sekarang jadi ketua teman-teman. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mulai share. Iya, betul lagi boleh share. Nah, mungkin kalau untuk lu kan kayak udah tertarik nih, terus apa sih yang bikin lu termotivasi gitu buat masuk ke himpunan gitu atau masuk ke organisasi? Kalau gue sih termotivasinya karena itu tadi, gue pengen dapat relasi yang bukan cuman teman nongkrong aja gitu. Yang gue tuh pengen sehari-harinya ada hal yang produktif gitu. Ketika gua nongkrong tuh ada hal yang produktifnya gitu. Jadi ketika nongkrong nggak cuman ngomongin apa gitu, ngalor ngidul, nggak cuman gitu. Dan gua termotivasinya dari situ gitu. Teman gua cutting yang ngajak gua buat rapat pertama tuh pas itu kan nongkrong ya, itu kan nongkrong biasa aja gitu, anak-anak biasa gitu. Pas gua ngopi sambil ya lain sebagainya lah, ngerokok dan sebagainya. Ketika gua masuk ke tongkrongan itu, gua kira yang mau dibahas cuman senar gitar, cuman lagu-lagu yang lagi viral atau apapun. Ternyata nggak cuma itu. Ketika nongkrong sama anak yang organisasi itu beda banget loh kerasanya. Gimana tuh kira-kira bedanya tuh? Gue tuh pas pertama masuk, lu bayangin gak sih, gue gak ngerti apapun gitu tentang organisasi. Terus gue ditanya kayak gini, lu rencana ke depan lu buat majuin Pikom nih kayak gimana? Lu bingung gak sih? Gue niatnya mau kuliah aja gitu, cuman suruh ngembangin potensi yang ada di Pikom gitu. Kayak maksudnya kayak, wah ini bukan obrolan anak tongkrongan gitu ya kan? Cuman beda banget gitu. Cuman ketika gue masuk organisasi, ya gue termotivasi kayak, wah emang asik nih gitu. Nongkrong. Betul banget. Nongkrong tuh bukan cuma ngomongin motor, bukan cuma ngomongin bola, tapi ngomongin hal-hal yang produktif juga. Jadi kayak gitu masuk sih. gitu, kita nongkrong juga. Betul banget. Terus kayak ada gitu. Sambil nongkrong kan asik juga gitu. Bener-bener sih. Nah, coba deh lu kasih kata-kata motivasi Waduh. untuk mahasiswa yang apatis nih.
Waduh susah sih kalau gua ngasih motivasi ya. Kira-kira apalah gitu, misalnya Iya. saran atau gimana kali Ya, buat Mas. soalnya gua agak belibet ngomongnya kalau ngasih motivasi itu. Siap. Ya buat teman-teman yang masih apatis, yang masih malas buat ikut aktif di organisasi, semangat teman-teman. Semoga memang kalau teman-teman tujuannya kuliah aja tuh buat cepat lulus, ya semoga tercapai tujuannya. Cuman itu tadi teman-teman selama 4 tahun kalau gak ikut organisasi akan nyesal ketika nanti udah lulus. Makanya sebelum penyesalan tuh timbul di diri teman-teman, ayo kita putar balikan kehidupan teman-teman dari mulai ya ikut rapat lah, ikut organisasi. Makanya buat teman-teman yang apatis, yuk kita gabung juga. Asli, Gitu. keren banget nih ketua. Aduh dong. Aduh, Keren banget. biasa aja sih, biasa aja. Keren banget, keren banget. Makanya jadi ketua keren banget. Aduh, enggak. Iyalah, jangan suka merenung-merenung. Kagak. Gak apa-apa kali ya. Nah, mungkin dari periode lu kan 2021 nih ya, Iya. sampai 2022 berarti. Iya, betul banget. Berarti lu lengser bentar lagi ya? Ya gua lengser rencana sih bulan depan, bulan Desember. Bulan depan. Iya. Oke, berarti udah berjalan berapa tahun tuh? Setahun deh? Setahun kurang sih. Setahun Berapa kurang ya? 9-10 bulanan kali, 11 bulan. Pokoknya setahun kurang deh. Berarti pokoknya udah banyak banget kali ya memori Wah, yang iya. Udah banyak banget. Sama lu juga kan, wah sering banget rapat dan sebagainya kan gitu. kayaknya itu bisa dibicarain. Iya. Siap. Nah, kira-kira untuk apa sih saran gitu, mungkin harapan yang lu pengen buat Himakom nanti ke depannya selalu lengser? Kalau buat harapan gue sih bakal jauh beda sama orang-orang yang ada di dalam Himakom juga, yang pasti pengen Himakom kedepannya tuh lebih bagus lagi Amin. dari Himakom gua. Revolusi ya. Betul banget. Ya yang namanya roda perputaran organisasi itu kan akan terus ya. Akan ada ketua baru, akan ada anggota baru, pengurus baru, program baru dan lain sebagainya. Dan harapan gua program dari Himakom di kepengurusan setelah gua tuh makin memotivasi anak-anak buat bisa masuk ke Himakom itu tersendiri gitu. Karena yang gua rasain, orang tuh kalau mau masuk organisasi ada beberapa jalannya ya. Ada yang memang jalan termotivasi karena orang, ada yang memang dia pengen dari masuk kuliahnya pengen masuk organisasi, ada juga yang cuman diajak gitu. Ada yang karena paksaan kan, macam-macam lah kayak gitu. Makanya gua pengen harapan gua buat Himakom ke depannya tuh bisa narik minat itu loh gitu. Bukan karena paksaan, bukan karena ada hal-hal yang memang dia tuh harus masuk gitu. Lu ikut gua gitu. Tapi ya dibungkusnya tuh lewat program itu gitu. Berarti biar ketertarikan juga. Nah, brandingnya saya harap sih brandingnya gua harap sih makin bagus lagi gitu. Pokoknya Himakom nanti keren sih, bakal keren terus. Dan gua minta sih ketuanya lebih ganteng dari gua ya. Oke. Ya karena kriteria khusus tuh. Iya. Itu salah satu kriteria yang disumput gitu Ya itu sih. Ya paling itu sih teman-teman, pokoknya semangat. Sih teman-teman, ketua-ketua Himakom tuh kayaknya pada ganteng-ganteng. Wah sih, iya sih. Kayak ketua kita gitu kan. Senggol dong. Aduh. Kayaknya boleh nih di belakang nanti ya. boleh banget. Oke, kira-kira apa ada lagi yang mau lu sampaikan? Paling itu aja sih buat teman-teman nanti yang mau melanjutkan di Himakom. Karena kan lu juga pengurus ini ya tahun bawah gua kan. Jadi tahun depan bisa ikut lagi. Ya, semoga. Iya, semoga. Pokoknya semangat terus buat teman-teman yang nanti mau masuk Himakom. Keren. Nah, mungkin teman-teman segitu ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita. Yo, tepuk tangan nih, keren banget teman-teman. Jadi ini keren banget nih kali ini. Pokoknya teman-teman kita udah ngobrol banyak juga kan perihal tadi. Udah banyak banget yang kita obrolin perihal Himakom, terus sampai ke organisasi Himakom tuh kayak gimana ya. Oke teman-teman, untuk podcast kita kali ini kita cukupkan sekian. Dan mungkin untuk kalian nanti ada saran ataupun kalian ingin mengundang siapa buat gue nanti di sini gitu kan, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, share, dan juga subscribe. Pokoknya see you next video. Bye-bye. Bye.